Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahu 'adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istiqomah dalam bersolawat. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Alhamdulillah, setelah kita selesai di bulan, yaitu bulan kemarin, masuklah kita ke bulan Sya'ban. Jadi setelah bulan Rajab masuk ke bulan Sya'ban. Sekarang udah masuk di bulan Sya'ban. Sebentar lagi bulan depannya lagi adalah masuk kita bulan suci Ramadan. Setelah menyelesaikan bulan Rajab, di mana bulan yang penuh arti, kemudian masuk ke bulan Sya'ban ini merupakan bulan di mana ini merupakan suatu kemuliaan di bulan ini. Meskipun bulan ini adalah suatu tengah-tengah antara bulan mulia yaitu Rajab dan Ramadan. Tetapi bulan Sya'ban ini merupakan suatu bulan di mana kita bisa melatih. Di mana kita bisa melatih daripada membaca Al-Quran itu sendiri. Di mana kita bisa melatih dalam kita berpuasa. Sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, intinya latihan. Jadi di bulan Sya'ban ini tempatnya orang latihan. Ibarat kita jadi tentara atau TNI, ibarat kita berperang, di bulan Sya'ban ini adalah bulan penuh kita untuk exercise, untuk latihan di dalam menghadapi apapun bentuknya. Yaitu salah satu contoh sebelum Ramadan, puasa Ramadan, di bulan Sya'ban kita latihan untuk puasa sunnah. Kemudian sebelum bulan Ramadan, di bulan Sya'ban inilah kita dididik merupakan satu syahrul Sya'ban, syahrul Quran, yaitu Sya'ban, syahrul Quran. Artinya di bulan Sya'ban ini ada bulan yang penuh makna bagi para pemuka atau pemula pembaca Al-Quran. Maka dari itu perlu kita garis bawahi, perlu kita perjelas dalam arti-arti yang hak maupun yang batil di dalam hal ini. Di bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana kita benar-benar bisa meletakkan diri kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, Allah tidak kenal siapa si A, siapa si B. Allah tidak kenal posisi di mana dan kondisi di mana. Allah tidak kenal siapa itu yang kaya maupun yang miskin. Ketika Allah menghendaki kun fayakun, terambillah untuk menghadap Allah tanpa harus menunggu bulan Ramadan. Allah ambil dia menghadap Allah, menghadaplah Allah. Maka bulan Sya'ban ini adalah bulan kita mohon pada Allah, munajat kepada Allah agar apa? Agar kita bisa menyelesaikan, mohon kepada Allah bisa menyelesaikan bulan Ramadan nanti secara utuh, tidak diberikan sakit, diberikan kesehatan yang luar biasa, diberikan suatu kenikmatan yang luar biasa, tanpa ada adiguna segala sesuatu yang bisa membuat kita untuk tidak bisa menyelesaikan puasa bulan Ramadan. Puasa bulan suci Ramadan merupakan bulan suci, bulan yang penuh 1000 makna, bulan yang dilipatkan dengan 1000 malam, bulan yang masuk dalam Lailatul Qadar dalam setahun sekali. Ini merupakan suatu bulan di mana hamba Allah ini akan mendapatkan suatu naungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berlimpahnya rahmat, berlimpahnya hidayah, berlimpahnya segala sesuatu yang Allah kehendaki. Buktinya apa? Allah tidak akan memberikan, Allah tidak hanya memberikan mereka-mereka yang di dunia saja, bahkan Allah memperhatikan mereka-mereka yang di alam barzah. Di bulan Ramadan ini mereka-mereka yang disiksa di alam barzah dihentikan siksanya sampai 1 bulan penuh. Artinya apa? Mereka-mereka yang sekarang disiksa di alam barzah sudah mendekati yaitu penyelesaian daripada penyiksaan, yaitu tempat
waktunya istirahat, waktunya break sebentar. Setelah itu baru disiksa lagi bagi mereka yang mendapatkan azab. Maka salah satu riwayat ada yang memberikan bahkan mengharamkan mereka yang takbir ketika di akhir bulan Ramadan belum waktunya masuk Idul Fitri kok takbiran. Bahkan di riwayat mengatakan bisa mengharamkan. Kenapa? Ketika takbiran mereka yang di alam barzakh menangis. Benar-benar merasa ketakutan lagi. Kenapa? Karena siksa azab sudah mulai lagi dilakukan. Inilah bentuk kepedulian Allah kepada hambanya, baik yang masih hidup di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Di bulan Sya'ban ini tanpa kita sadari ternyata ada 9 keutamaan di bulan Sya'ban ini. Di antaranya satu, terangkatnya semua amal manusia. Jadi di bulan Sya'ban ini, diangkatlah semua amal manusia selama 1 tahun, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai laporan, sebagai suatu hal yang nanti adalah suatu hal. Laporan ini masuk dalam kitab Iljin maupun Siljin, masuk dalam catatan amal yang bagus maupun amal yang jelek. Ini merupakan suatu laporan di bulan Sya'ban ini. Makanya sebelum diangkat perbanyak kita berpuasa, perbanyak kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, terutama wa minal laili fatahajjad nafilatan lak. Perbanyak kita salat tahajud di pertengahan malam. Termasuk yang lainnya adalah afdhalul zikri. Dengan istighfar dan zikir ini kita berbanyak segala sesuatu yang berhubungan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar amal kita diangkat dalam kondisi amal yang bagus, husnul amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa Sya'ban disenangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang sekali umatnya berpuasa di bulan Sya'ban ini. Kenapa? Ketika umatnya sedang berpuasa, kemudian amalnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas dalam kondisi puasa. Artinya apa? Artinya amal kita menjadi suatu amalan yang bagus. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan ini, berpuasa di bulan Sya'ban ketika diangkat amal kita sedang kita berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Yang ketiga adalah pendahulu bulan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan exercise seperti yang tadi Ustaz bilang. Bulan Sya'ban ini bulan yang penuh dengan latihan, atau dengan kata lain disebut pendahulu, yaitu di bulan Ramadan. Sebelum masuk ke dalam pertandingan, kita exercise dulu, latihan dulu dengan segala hal yang kita lakukan. Sehingga pada waktu hari hanya kita sudah siap bisa menyelesaikan puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh. Yang keempat adalah pembaca Al-Quran, yang di dalam ini adalah bulan penuh amalan dalam membaca Al-Quran. Di mana di sini disebutkan syahrul Ramadan, yaitu syahrul Quran, yaitu bulan Ramadan. Sya'ban ini adalah suatu bulan di mana di bulan Ramadan ini nanti mereka yang sedang membaca Al-Quran sudah pada ahlinya, pada waktu tadarus, pada waktu membaca Al-Quran di tengah malam, pada waktu dia mengamalkan segala isi-isi Al-Quran di bulan Ramadan ini sudah waktunya tarung kita. Jadi di bulan Sya'ban ini, syahrul Sya'ban merupakan syahrul Quran, yaitu bulan Sya'ban ini adalah bulan pemula bagi pembaca Al-Quran. Tempatnya kita latihan, tidak usah putus asa, tidak usah kita merenung atau merasa ketakutan atau merasa kekurangan dalam hal segala ini sehingga menyebabkan kita ciut atau nyali kita kecil di mata mereka. Kita wajib punya waktu untuk belajar. Di bulan Sya'ban inilah waktu kita banyak belajar. Yang kelima, bulan membantu fakir miskin. Di bulan Sya'ban ini waktunya kita gencar-gencarnya kita bersedekah membantu fakir miskin. Di sini sebutkan ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la taqrabu ala tu'amil miskin. Kita membantu fakir miskin
kita arahkan sedekah kita pas tepat sasaran. Di bulan Sya'ban inilah kita mengarahkan tepat sasaran kita. Ibarat panah kita panahkan tepat sasaran pas di jantung. Bukan jantungnya manusia, tapi jantung daripada mereka-mereka yang membutuhkan di saat kelaparan. Ini artinya apa? Kita tembak, kita panahkan tepat sasaran sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Kemudian yang keenam adalah bulan di akhir 2 bulan mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di akhir 2 bulan mulia ini, bulan Sya'ban adalah bulan yang paling merupakan suatu bulan di mana kita harus belajar dan banyak belajar di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah bulan diarahkannya kiblat. Dalam arti ini kiblat kita dialihkan dalam suatu hal. Keutamaan berikut yang dimiliki bulan Sya'ban, yakni di dalamnya terdapat peristiwa bersejarah dalam Islam. Peristiwa itu yakni Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengalihkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa di Palestina ke arah yaitu Ka'bah di Mekah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Qad nara taqallubaka fi sama' falan waliyakum liyanuka qiblata tarbaha wa walla wajhaka satrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun." Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Allah mereka, dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Al-Baqarah 144. Yang kedelapan, turunnya ayat yang memerintahkan kita untuk bersolawat. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslimah. Di sini disebutkan dalam fi'il amal, itu diamalkan, diperintahkan kita untuk apa? Untuk salun, yaitu berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dengan satu salawat kepada baginda Rasulullah SAW, Allah akan ganti dengan 10 salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya satu syafaat dari baginda Rasulullah salawat yang kita ucapkan, maka Allah akan berikan 10 syafaat buat hamba Allah itu sendiri, terutama buat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita bangga dan bahagia dalam hal ini. Karena apa? Karena kita ketika kita bersolawat, kita akan dialihkan, diperhatikan dalam segala hal dan hikayat yang ada. Maka Allah berikan kita segala kelinuihan, kelebihan, yaitu diangkatnya kita, dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berbanyak bersolawat. Yang kesembilan adalah kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Jadi ada 9, yaitu kemuliaan di dalam bulan Sya'ban ini. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan yang saya muliakan. Mudah-mudahan ini berfaedah. Segala sesuatu yang kita kaji satu demi hari demi hari senantiasa jangan sampai terlewatkan. Semoga kita bertambah terus ilmu kita dalam suatu majelis, baik itu majelis apapun maupun majelis pencerahan bimbingan amalan ini. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah yang istiqomah dalam sedekah, istiqomah dalam ibadah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.